2021. Di sini yang pertama, calon kandidat yang pertama ada Umi, kandidat yang kedua ada Sulis, kandidat yang ketiga ada Riri. Dan selamat menyaksikan. Oke, untuk kandidat nomor 1, silakan perkenalkan dirimu dan sebutkan visi misimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatul Mashmurah dari kelas 11 MIA 2. Sebelumnya, Shalom Tutti Fratelli. Selamat siang untuk anak-anak semua. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Adapun visi saya yaitu menerapkan sikap pribadi PNR dan 7 prinsip PNR pada diri anggota PNR. Sedangkan misi saya yang pertama, menjadikan ekstra PNR menjadi ekstra yang paling diminati oleh siswa-siswi Mansatu Jepara. Yang kedua, menerapkan sikap toleran, komunikatif, serta saling mengenal antar anggota PNR. Yang ketiga, yaitu mengoptimalkan dan mengembangkan program kerja yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana sebelumnya dan mencapai target. Yang keempat, mengoptimalkan dalam sektor keanggotaan, pengetahuan dalam keanggotaan ekstra PNR. Yang terakhir yaitu menjadikan PNR Mansatu Jepara lebih dikenal di luar lingkungan madrasah dan berkolaborasi dengan sekolah lain. Terima kasih. Oke, untuk kandidat nomor 2, silakan perkenalkan dirimu dan sebutkan visi misimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Tutti Fratelli. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelas 11 MIPA 5. Saya menyampaikan visi misi saya menjadi calon ketua PNR tahun periode 2020-2021. Visi saya adalah menjadi ketua PNR yang memiliki rasa persaudaraan, kebersamaan, dan juga kemanusiaan yang tinggi. Kemudian, menjadikan ekstrakurikuler PNR menjadi ekstra yang diminati, selalu eksis dan bertindak sesuai sifat-sifat kepala merahan. Misi saya yang pertama adalah menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, mengubah atau menata kembali ruang UKS agar lebih nyaman dan juga melengkapi semua obat-obatan yang ada. Yang ketiga adalah melaksanakan dan melanjutkan program kerja PNR yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. 4. Menumbuhkan rasa selalu berpikir dengan cermat, cerdas, dan juga selalu bertanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah selalu sigap dalam melaksanakan kebutuhan kesehatan dan kebersihan dalam madrasah. Itu adalah visi misi dari saya, Sulistiawati, kandidat nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kandidat nomor 3, silakan perkenalkan dirimu dan sebutkan visi misimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri dari Mandiat dari kelas 11 kelas 3. Di sini saya sebagai calon ketua PNR kelas 1 Puja Mansatu Jepara pada periode 2020-2021 sebagai calon nomor urut 3. Di sini saya akan menekan visi misi PNR pada tahun 2020-2021. Untuk visi saya yaitu menjadikan ekstrakurikuler PNR Wilayah Satya Puja Mansatu Jepara sebagai ekstrakurikuler yang unggul di sekolah dalam bidangnya sendiri, yaitu bidang kesehatan, perawatan, kebutuhan pertama, dan lain-lain. Juga dapat menciptakan anggota PNR yang unggul dalam etika kepala merahan yang disiplin ilmu, yang mampu memiliki cara sehat dan akurat, bijak dalam bertindak, dan memiliki empati tinggi, kreatif, cerdas, serta berakhlak mulia. Dengan misi saya, yaitu melakukan latihan rutin PNR sesuai jadwal yang ditetapkan dan giat dan sungguh-sungguh. Kemudian, meningkatkan kesolidarisan bersama-sama antar anggota PNR dengan sikap kekeluargaan, yaitu saling bertoleransi bersama-sama, dan jika misalnya terjadi konflik antara anggota kami, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama cara adil di antara kedua belah pihak. Kemudian, meningkatkan rasa empati dan semangat juang kepala merahan dalam bidang kepala merahan, yaitu menolak tanpa pamrih dan tidak bersikap diskriminasi. Yang terakhir, yaitu membangun komunikasi informasi dan edukasi kepala merahan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama yang akan menjawab ialah yang pertama Umi, yang kedua
yang kedua Ririn, dan yang terakhir Sulis. Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang organisasi PMR? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, organisasi PMR adalah salah satu organisasi yang paling menonjol di MAN 1 Jepara. Mengapa? Karena sudah sejak lama PMR MAN 1 Jepara adalah salah satu ekstra yang dimana banyak sekali memperoleh prestasi-prestasi yang telah ada. Namun dengan hal itu, PMR tak hanya sekedar prestasi, tapi juga mempunyai sebuah nalurialisasi dan juga pelaksanaan yang ternyata nyata kerjanya. Seperti halnya ruang UKS yang begitu nyaman serta kita selalu siap siaga dalam kegiatan upacara. Organisasi PMR ini banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil, yang mana kita dapat mengenal lingkungan, situasi, serta bagaimana kita dalam melakukan penanganan pada korban kecelakaan atau yang lainnya. Tak hanya itu, organisasi PMR adalah organisasi palang merah remaja yang secara tidak langsung kita dapat berkontribusi ke masyarakat dan bersosialisasi, di mana kita dapat membantu dan memiliki kepuasan dalam membantu atas sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ririn, silakan. Baik, menurut saya, organisasi PMR merupakan wadah, yaitu suatu ekstrakurikuler yang memperhatikan dalam bidang kesehatan, perawatan, pertama, juga lain-lain. Tetapi tidak hanya itu, kita juga diajarkan tentang cara bertoleransi dengan sesama, kemudian saling bekerja sama, juga kita diajarkan tentang cara melakukan pemimpin yang baik. Terima kasih. Terakhir Sulis. Terima kasih atas pertanyaannya. Organisasi PMR adalah organisasi yang di beberapa sekolahan sangat diminati. Karena di organisasi PMR kita diajarkan banyak hal. Contohnya banyak materi tentang pertolongan pertama, bagaimana cara kita untuk menangani ketika ada orang pingsan dan lain sebagainya. Dan organisasi PMR atau ekstrakurikuler PMR di MAN 1 Jepara sudah terlihat dan sudah dikenal banyak orang karena sudah sering keluar ke berbagai wilayah. Dan di dalam madrasahnya sendiri, organisasi PMR sendiri pun melaksanakan kegiatan yang bisa dilihat. Mereka selalu hadir ketika ada kegiatan upacara, selalu menyiapkan obat-obatan yang ada di dalam UKS bila ada dari siswa-siswi di madrasah yang membutuhkannya. Jadi, organisasi PMR adalah organisasi yang berkaitan dengan kesehatan, tentang kesehatan, kebersihan, dan juga mengajarkan kita tentang banyak hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua, dari skala 1 sampai 10, berapa komitmen kamu dalam organisasi ini? Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Ya, silakan nomor 1, Umi. Terima kasih atas pertanyaannya. Komitmen saya pada organisasi PMR ini dari skala 1 sampai 10 yaitu 10 dikurang 1 yaitu 9. Mengapa demikian? Karena ketika kita berkomitmen dalam suatu organisasi, namun anggota kita tidak memiliki rasa tersebut, maka organisasi ini tidak akan berjalan. Oleh karena itu, saya berkomitmen dan juga butuh bantuan dengan keluarga anggota yang lain. Jika pemimpin berkomitmen, namun anggota tidak berkomitmen, maka suatu organisasi itu tidak akan berjalan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Silakan kandidat nomor 2. Oke, terima kasih. Komitmen saya dari 1 sampai 10 adalah 8. Karena apa? Karena dari diri saya sendiri saya yakin, tapi balik lagi kepada mereka, teman-teman saya, rekan kerja saya. Kalau saya memiliki komitmen yang luar biasa, tapi rekan saya juga tidak mau bekerja sama dengan saya, percuma saja. Tapi saya yakin bahwa rekan-rekan saya
bersama dengan saya memajukan organisasi PMR dengan baik untuk menjadi organisasi yang selalu diminati. Terima kasih. Terakhir, Baik, komitmen saya dari 1 sampai 10 yaitu 9. Karena di sini sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya kebersamaan dan saling bekerja sama. Seorang pemimpin itu bukan bos ataupun siapapun. Di sini kita akan bersama-sama untuk memajukan organisasi ini. Untuk itu, suatu kebersamaan merupakan penting untuk dijalankan komitmen ini. Terima kasih. untuk pertanyaan selanjutnya yang akan menjawab yang pertama Ririn, yang kedua Sulis, dan yang terakhir Umi. PMR adalah salah satu ekstra demand 1 Jepara di bidang non-akademik. Di saat seperti sekarang ini, atau lebih tepatnya di masa pandemi, tentunya kita tidak bisa melaksanakan latihan seperti biasanya. Pertanyaannya, bagaimana menurut kalian cara paling efektif dan efisien untuk tetap melaksanakan latihan PMR? Cara yang kita gunakan sebelumnya belum terlalu efektif. Untuk Ririn, silakan. Baik, saya akan melakukan latihan dengan term memory and be active, yaitu melatih ingatan dan aktif. Di sini, kita akan melakukan pengulangan materi yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pembina PMR, kemudian dilakukan tanya jawab secara cepat. Untuk melakukan pertanyaan ini, kita bisa melalui video call yang dibantu oleh rekan-rekan nantinya. Dan di sini kita dapat mengetahui seberapa memperhatikan dan juga aktif para anggota di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulis. Oke, terima kasih. Yang akan saya lakukan adalah di mana kita akan membuat grup terlebih dahulu. Grup itu, setiap grup harus ada bina dampingnya. Bina damping tersebut berguna untuk mengenali atau dapat mendekati ke peserta, terutama kelas 10 yang belum pernah bertemu sama sekali. Kemudian, untuk kegiatan kita penyampaian materi, kita bisa melalui video. Selain video, kita juga bisa melalui Zoom, di mana ketika Zoom itu kita bisa berinteraksi, bisa tanya jawab dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diberikan. Dalam kondisi pandemi saat ini, memang tidak memungkinkan untuk kita berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, bagaimana kita melakukan sistem yang melalui jaringan sosial, seperti halnya melalui grup. Kita membuat grup dengan kita dapat berinteraksi antar anggota. Tak hanya itu, kita juga memberikan materi, dengan mana kita bisa memberikan melalui video yang bisa digunakan untuk sebagai penyampaian kepada anggota PMR yang lain. Dan juga kita dapat membuat kelompok atau grup sebagai wadah yang mana kita menjadi lebih efisien dalam pencapaian. Mengapa? Karena dengan itu kita secara tidak langsung akan memberi sebuah tugas kepada anggota rekan-rekan PMR untuk bisa memberi materi kepada adik-adik kelas yang lainnya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara paling efektif sebagai leader jika terdapat anggota kalian yang pasif? Silakan. Pertanyaan pertama dijawab oleh Sulis, yang kedua dijawab oleh Umi, dan yang ketiga dijawab oleh Ririn. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengatasi itu, kita harus tahu mengapa dia pasif. Kita bisa menanyai dia, dan kita bisa menasihatinya. Ketika kita sudah tahu alasan dia bisa pasif dari organisasi ini, baru kita bicarakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan yang lain, agar kita mencapai suatu tujuan dan mencapai suatu pendapat yang bisa membuat orang tersebut kembali aktif. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Umi. Terima kasih atas pertanyaan sebelumnya. Bila kita mendapati anggota PMR yang pasif, maka kita harus mengetahui dulu mengapa dia pasif. Yang mana setelah kita mengetahui hal itu, kita akan melakukan suatu penerobosan yang mana kita akan menanya, mana komitmen kamu, mana tanggung jawab kamu sebagai anggota PMR. Kamu sebagai teladan, contoh bagi anggota yang lain, mengapa kamu pasif. Hal itu tentunya akan
menjadi getakan untuk diri yang anggota yang pasif tersebut sehingga dia akan kembali aktif seperti sebelumnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Ririn untuk menjawab. Baik, untuk itu kita akan menanyakan akar dari masalah kepasifan anggota tersebut. Dengan begitu, kita dapat tahu dan kemudian melakukan musyawarah bersama agar anggota tersebut aktif kembali dalam organisasi PMR ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian untuk selalu konsisten dan siap dalam mengambil keputusan walaupun banyak pihak yang tidak setuju? Silakan siapa yang mau menjawab terlebih dahulu. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara kalian untuk selalu konsisten dan siap dalam mengambil keputusan walaupun banyak pihak yang tidak setuju? Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya. Baik, untuk pertanyaan itu, yang pasti seorang pemimpin tidak bersikap egois. Kita harus melakukan musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan dan nantinya mampu berjalan secara adil dengan komitmen bersama. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin menjawab, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam sebuah organisasi pasti ada pro dan kontra. Jika kita menjadi pemimpin dan para anggota kita tidak setuju dengan keputusan, maka kita akan memberikan suatu realisasi mengapa tidak setuju dengan suatu keputusan tersebut. Setelah itu kita akan melakukan musyawarah dan mengambil keputusan secara mufakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk itu, kita harus melakukan yang namanya musyawarah. Kita harus tahu kenapa mereka tidak setuju dengan pendapat saya sebagai ketua. Ketika saya sudah mengetahui alasan mereka tidak setuju dengan pendapat saya, maka kita akan bermusyawarah bersama. Kita mendapatkan satu pendapat yang sama, kita mendapatkan satu tujuan yang akhirnya bisa kita gunakan. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengan kondisi pandemi saat ini, banyak kegiatan ekstra yang di-off-kan. Bagaimana cara kalian untuk tetap selalu menjalankan program-program yang kalian buat walaupun keadaan seperti ini? Silakan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Dari saya. Untuk itu, kita yang pastinya berkomitmen untuk menjalankan itu, yang pasti kita harus melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dengan melakukan latihan secara rutin, kemudian melakukan Sudah. Selanjutnya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk itu, kita harus memilah terlebih dahulu program kerja apa yang bisa kita laksanakan dan yang tidak bisa kita laksanakan dengan kondisi saat ini. Contohnya, jika latihan seperti mingguan yang sering kita lakukan dengan tatap muka, kita bisa alihkan dengan daring dan lain sebagainya. Tapi, bila kegiatan-kegiatan lain yang tidak memungkinkan karena ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk berkegiatan di madrasah, maka akan kita undur terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada kondisi pandemi saat ini tidak memungkinkan untuk kita selalu beraktivitas. Yang mana pada ekstra PMR yang kita selalu melakukan latihan rutinan setiap minggu. Dan kita tidak mungkin kalau kita melakukannya secara offline. Oleh karena itu kita melaksanakan secara online. Bila program kerja yang lainnya kita mengenal terlebih dahulu program kerja yang mana yang seharusnya kita laksanakan secara daring atau online dan mana yang secara offline, sehingga semua program kerja tak terlaksana, sehingga tidak semuanya tidak terbengkalai, atau juga kita dapat merombak kembali program kerja yang
sebelumnya kita rancang, lalu kita rubah menjadi sebuah program yang kita rancang kembali di tengah pandemi ini. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, program kerja apa yang akan jadi prioritas jika salah satu dari kalian yang terpilih menjadi ketua PMR? Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Program kerja yang akan saya laksanakan di saat pandemi seperti ini adalah latihan seperti biasa. Mungkin latihan seperti biasanya dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi untuk itu kita alihkan dengan melaksanakan daring atau secara online. Karena kita tidak bisa mempasifkan organisasi atau ekstrakurikuler PMR seenaknya saja. Maka dari itu kita akan melaksanakan latihan seperti biasa tetapi melewati secara online. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin menjawab siapa? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan sebelumnya. Program kerja yang akan saya terapkan adalah latihan rutinan PMR, yang mana kita akan memberikan materi-materi kepada anggota PMR. Karena di kondisi pandemi saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan latihan rutinan secara offline atau juga melakukan program kerja yang lain seperti outbound atau sebagainya. Oleh karena itu, latihan PMR menjadi prioritas dalam program kerja yang akan saya terapkan, yang mana kita akan beri suatu pengarahan, pengetahuan, serta materi kepada anggota PMR. Karena dengan itu, anggota PMR akan tahu bagaimana apa itu ekstra, apa itu PMR, apa itu ekstra PMR. Terima kasih. Terakhir. Baik, yang pastinya selama masa pandemi ini kita tidak dapat bertemu secara langsung, sehingga latihan dilakukan secara daring dengan menyampaikan materi seperti biasa, kemudian dengan video-video yang menunjang pembelajaran. Selain itu, saya akan menerapkan pembelajaran dengan trend memory and active, yaitu melatih ingatan dan aktif. Dengan cara kita menampung materi sedikit yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pengguna, kemudian dilakukan tanya jawab secara cepat. Terima kasih. Oke, itu adalah debat calon ketua PMR tahun pelajaran 2020-2021. Silakan kalian mempromosikan bahwa kalian layak menjadi ketua PMR tahun 2020-2021. Oke, yang pertama Umi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Perkenalkan, nama saya Umi Fatimah dari kelas 11 MIA 2. Dukung saya sebagai kandidat nomor 1. Nomor 1 bukan berarti janji yang tak bermutu, tetapi kita bersama bisa maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiawati dari kelas 11 MIPA 5. Pilih saya sebagai calon ketua PMR tahun periode 2020-2021, kandidat nomor 2. Kita bisa maju bersama dan menjadi yang lebih baik. Karena saya tidak bisa sendiri, maka kita harus bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Perkenalkan, nama saya Tiri Fidarmadiah dari kelas 11 kelas 3. Silakan pilih nomor urut 3 sebagai calon ketua PMR wilayah Satria Puja Mas 1 Jepara. Kita bersama-sama memajukan PMR ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah